Bel. Ebel punya harta senilai 85 gram emas. Ya. Anggaplah 1 gram emas itu 1 juta. Berarti Ebel punya 85 juta. Mobil. Iya benar. Jam tangan kalau lebih dari harta itu seperti itu. 85 juta. Penghasilan. Semua dikeluarin. 2,5%. Tanah, kebun. Nah pertanyaannya Bel. Pras. Gimana kalau harta itu hanya ditempati? Nah, ada yang disebut harta berproduksi. Ada harta yang tidak berproduksi. Contoh, mobil. Dia sekali saja disakatkan kalau menjadi mobil pribadi. Tapi kalau dia menjadi mobil rental, itu tiap tahun. Wajib tuh? Wajib. Dikeluarkan semua hitungan bensin, operasional bengkel dan sebagainya. Masih lebih 85 juta, keluarin tiap tahun. Rumah kos tiap tahun. Sawah yang berpenghasilan tiap tahun. Intinya harta yang produktif menghasilkan tiap tahun dikeluarin. Kalau tidak sekali saja. Emas. Kalau dia keluar masuk pegadaian, modal kerja tiap tahun dikeluarin. Harus dikeluarin. Syaratnya tadi lebih dari 85 gram emas. Nah, kan sekarang banyak sekali tempat gadai itu di mana-mana. Boleh nggak sih kita ngutang di tempat gadai? Boleh. Pegadaian itu dalam Islam boleh. Ya misal, kan semua dalam keadaan darurat. Ya, saya punya emas. Sementara emas ini tidak bisa saya pakai bayar di rumah sakit. Nah, emas itu saya gadaikan dulu. Gadai. Tapi jangan pegadaian pasti pegadaian itu memberikan uang gadai tidak bisa lebih dari harga emas. Kalau harga emas itu 10 juta, enggak mungkin pegadaian kasih kita pinjaman 20 juta. Tujuannya apa? Nah, jadi jaminan, kalau enggak bayar ya jaminannya diambil. Ya, nah, cuma kadangkala sistem perbankan kita jaminannya itu utang kita cuma 5 juta, kita sudah bayar beberapa bulan, 3 bulan. Sebenarnya modal utang kita 5 juta itu sudah dibayar dengan cicilan itu. Tapi karena tidak dibayar 3 bulan disita dan diambil, padahal kita sudah lunas 5 juta. Kemudian barang kita punya jaminan pun diambil. Itulah sebabnya sebagian ulama mengatakan uang bank seperti itu riba. Kenapa? Karena sudah mengambil yang bukan haknya lagi. Ebel? Paham. Makanya sebaiknya utang itu kita hindari. Kecuali darurat. Ya, darurat itu. Sebenarnya kalau sistem zakat dan sedekah umat Islam jalan, tidak ada orang susah yang menderita. Tidak ada orang miskin yang tidak terselesaikan masalahnya. Kenapa? Karena orang miskin di tetangga kita adalah ladang amal buat kita. Luar biasa. Maka kalau orang mampu mestinya di sekelilingnya itu menjadi perhatian. Kamu yang kaya di sini jangan kau abaikan. Kenapa? Kamu bisa masuk dalam kategori yukatsibu biddin, pendusta agama. Siapa yang disebut pendusta agama? Menurut para ahli tafsir, sholatnya dusta, puasanya dusta, hajinya dusta. Bahkan bisa jadi syahadatnya dusta. Siapa mereka? Mereka yang menghardik anak yatim piatu dan membiarkan fakir miskin terlantar. Saya pengen bertanya ini, Ustaz, tentang lebaran, Ustaz. Saya pengen berlomba-lomba banget, apalagi rumah saya itu kan agak kurang bagus tuh. Saya pengen menghias menjadi bagus banget untuk menghadapi bulan Ramadan atau Lebaran ini. Saya pengen taruh petasan, saya pengen taruh bom atom, saya pengen taruh. Lu mau ngeledakin rumah itu namanya. Biar bagus, biar catnya bagus juga. Boleh gak sih? Saya dapat itu zaman saya kecil dulu. Kalau mau masuk Ramadan atau mau dekat Lebaran, kita berhias. Nah, berhias. kasih mercon. Ya. Dari tadi mercon-mercon dulu Nggak tahu saya mercon dulu nggak ada. Yang ada pagar kita cat, kemudian rumah dibersihkan, rumah-rumah kemudian ordennya diperbarui, tempat tidur semua dibersihkan. Tapi boleh itu Pak Ustadz? Boleh, bahkan itu bagian daripada memuliakan Idul Fitri. Nah, boleh. Biasanya begitu tuh, rumah dicat, iya, benar. Jendela juga dicat, lu di itu boleh. Tapi jangan karena selera menghias rumah lalu ngutang. Karena menghias itu bagus, tapi kalau membuat kita terlilit utang itu namanya kekeliruan. Jadi kita lakukan saja yang semampunya. Ya,
Memang karena rupiah orang menjadi megah. Kalau tiada rupiah orang menjadi susah. Pak Ustadz, ada tipsnya nggak ya biar kita tuh terhindar dari hutang, terus dari gaya hidup berlebihan? Ada tipsnya nggak Pak Ustadz? Tipsnya jangan berhutang. Ya sekarang rata-rata orang berhutang itu Jeli karena kelebihan selera, bukan kekurangan rezeki. Tidak ada orang yang mati karena kelaparan. Itu berarti Allah sudah tentukan ada rezekinya pasti. Yang membuat dia berhutang, dia hanya mampu menyediakan makanan ikan, tapi dia mau makan kambing. Allah sudah kasih rezeki, ditakar sesuai kemampuan. Saya kasih contoh ya. Kalau ada lemari di rumah 4, ada utang, dan lemari 4 itu tanpa lemari itu pun bisa kita hidup. Dan bisa dijual, lemari itu ketika dijual bisa menutupi utang. Ya sudah, jual aja, utang lunasi. Kalau orang tidak punya utang kan tinggal cari makan. Tapi kalau ada utang, selera hidup bagus, tapi tidak bisa tenang perasaan. Untuk apa? Nah biasa juga orang berhutang itu hanya karena ingin dibilang wah, wah, Betul. wah, wah. Padahal orang yang senang kata wah, kita yang menderita bayar cicilan. Tidak dilarang utang, tapi hindari. Ya, kemudian cara menghindarinya itu lagi, jangan berteman orang-orang yang hedon. Ya, kemudian cara lagi kata Nabi kalau kau mau bahagia, urusan dunia lihat ke bawah, urusan akhirat lihat ke atas. Artinya apa? Kalau urusan dunia lihat ke bawah, kita maksudnya ada motor, alhamdulillah saya punya motor, tetangga saya cuma punya sepeda. Kita yang punya sepeda, alhamdulillah saya punya sepeda, tetangga saya kemana-mana jalan. Kita yang jalan, alhamdulillah masih jalan, sehat walafiat, tetangga saya lumpuh. Astaga. Kita yang lumpuh, alhamdulillah masih hidup, tetangga saya kemarin mati. Maka selera seperti itu insya Allah tertutupi semangat untuk hutang. Tapi kalau dibalik, yang punya yang lumpuh lihat orang jalan, sengsara pasti hidupnya. Yang jalan lihat yang punya